Tapi harga tas ratusan juta ya, tas itu kan bisa nyewa satu, terus pembelian pengusaha. Jadi kan jangan salah, kalau artis-artis kono itu kebanyakan gini, ada pengusaha dia nggak bayar pajak. Nah, duit yang nggak dia bayar pajak itu dia simpan supaya nggak ketahuan, dia belikan tas-tas mewah, dikasihlah ke artis-artis. Jadi, nah terus kayak pejabat, penjaga korupsi itu, nanti biar kalau kedikte KPK hartanya kecuci, dia belilah tas-tas. Nah nanti tas-tasnya itu supaya nggak kelihatan banget itu hasil dari money laundry, dia kasih ke artis-artis. Jangan salah lu, emang artis punya tas mahal itu beli, honor dia buat hidup, buat makan cuy. Ya. Kok geli takut lah, masa geli lihat jarum ngundul orang kena ya? Enggak, aku nggak punya sakit asam lambung. Aku alhamdulillah nggak punya penyakit asam lambung. Aku sehat-sehat aja guys. Tapi kukunya aku ini bukan sengaja, ini malas motong. Kan kalau kuku aku begini jangan kalian kira aku sengaja ya, malas motong, nggak ada waktu aku motong. Iya enak, aku memang suka ramen. Aku kalau makan ramen tuh enak banget, nikmat. Nikmat. Aduh, jangan tanya kapan nikah dulu, aku masih mau keluar negeri keliling. Aku nikah takut cerai guys. Temenku pada cerai semua. Rata-rata artis 2 tahun cerai. Mending 2 tahun, ada yang setahun. Itu aja yang Taedong di luar tuh lagi FYP lagi tuh. Yang DJ itu yang Taedong di luar. Nah, kan ada yang ngakuin kalau mau nikahin si Ratu Dugem. Ternyata yang ngaku-ngaku mau berkorban demi si Ratu Dugem ketahuan DM cewek tuh. Tuh kan? Berarti dia itu bela-bela si Ratu Dugem buat simpati kalian, supaya kalian jadi follower dia, supaya kalian jadi likernya dia. Ending-endingnya selingkuh tuh, baru kebongkar aku lihat tuh. Ayo. Ya lagian gini. Jadi gini, jodohmu itu ditentukan dari di tempat mana kamu ketemu. Kalau lu ketemu jodohmu di diskotik udah pasti nggak baik. Kalau lu ketemu jodohmu di masjid udah pasti baik. Kalau lu ketemu jodohmu di gereja udah pasti baik. Kalau lu ketemu jodohmu di vihara udah pasti baik. Kenapa? Karena apapun agamanya, orang yang ke tempat ibadah itu pasti dia dekat sama Tuhan. Tapi kalau lu ketemunya di pinggir jalan lagi ngerampok orang, ketemu pasanganmu di diskotik, ketemu pasanganmu lagi lagi kriminal, apa sih nggak beres. Teman-teman mabok, apa sih nggak beres. Jadi jodohmu itu ditentukan dari di mana kau ketemu sama dia. Lu ketemu di jodohmu di masjid atau di vihara udah pasti baik. Tapi kalau kau ketemu jodohmu di tempat dugem, dah tinggalkan, udah pasti nggak baik. Enggak mungkin kayaknya. Ini aja kemarin aku tanya, emas aku kan ada 700 gram itu. Mas jual gram berapa? Jual emas berapa per gram? 2,1 juta. Itu bulan lalu. Gak mungkin lah akhir tahun sampai 5 juta. Paling ya mentok di. Aku tuh udah hafal guys. Pokoknya dia itu per bulan itu naik. Jadi emas itu kalau per bulan itu naiknya 14.000 sih per gram. Aku kan jual beli emas tuh biasa. Kalau emas batangan ya, nggak tahu kalau emas perhiasan. Pokoknya aku tandai emas itu per bulan per 30 hari naiknya itu 14.000 kurang lebih per gram. Jadi kalau misalnya emasmu 100 gram kaliin aja 14.000. Nah, berapa tuh? Pokoknya naik segitu ya. Menurutku dia di dalam nanti 4 tahun kurang 8 bulan.
nggak sampai 5 tahun di dalamnya lo ya. Kalau ponisnya mungkin 7 tahun atau 8 tahun. Nanti kan ada remisi. Tapi remisi itu pakai duit. Kalau ada yang nyuplai si Niki mah bisa. Lah kalau ngandelin tabungan ya jual aset lah. Kita kan dalam penjara masukannya ada. Itu peramal-peramal halu itu. Itu peramal-peramal halu. Lu masa percaya sama peramal, lu percaya sama gue. Kalian itu daripada percaya sama peramal mending lu percaya sama gue. Kalau gue ngasih statement pakai logika logis, nggak pakai halu-halu. Ya, jadi kalian kalau misalnya ada dengar peramal, lu ketemu peramal deh, lu bisa ngeramal ya? Iya. Coba tebak warna kolorku apa? Pasti nggak bisa tahu dia. Ayo. Aku kalau ada orang depan mataku sok ngamal-ngamal, aku tanya langsung. Coba ramal aku udah berapa kali ngewe. Coba ramal aku udah berapa kali spermaku keluar selama hidup. Nggak tahu dia. Halu itu. Orang ini kono ani please lah. Kebanyakan nonton film ini entertainment ini kebanyakan bikin film hantu jadi orangnya halu semua. Peramal ngapain lu percaya? Daripada lu percaya peramal mending lu percaya mulut gue. Udah pasti benar. Alah, ini babu ini. Kok keluar babu? Babu itu si Love itu mukanya pembantu kayak jelata. Belum ada yang mana yang cewek? Yang cewek mah udah tayang tapi serial di Netflix. Ih, kenapa lu ngamuk-ngamuk? Aryan kan belum ada film. Aryan kan itu dia nggak mau jadi aktor, dia itu jadinya sutradara. Dia sekolah sutradara di Amerika atau di Inggris kayaknya. Kopi susu, thank you. Amar Joni hidupnya udah hancur guys. Kabarnya tadi senyum-senyum. Kontak maksudnya? Kok mama maksud gimana sih? Enggak lah, ngapain kamu kasihanin orang? Kasihanin dirimu sendiri lah. Kalian tuh jangan suka kasihanin orang. Ya itu kan resiko si Niki. Kasihani emak bapak kalian sendiri. Biar berjuang supaya sama-sama happy. Ngapain kasihanin orang-orang nggak peduli sama kalian guys? Enggak lah, kalau aku nggak mau kasihan sama siapa. Ya kan udah aku bahas. Puji kan udah aku bahas Puji, ngapain bahas lagi? Bang, lo beli iya, insya Allah aku beli. Niki nanti kena berapa tahun kak? Ya feeling aku di dalam 4 tahun kurang 8 bulan. Aku lagi di Kalibata guys. Siapa di sini orang Kalibata? Aku mau meeting sama event organizer. Kantornya kan di Kalibata. Jadi aku di Kalibata. Cocok pakai sama masih gimana? Aduh, nggak usah doain buat orang, doain aja buat anak kamu, bapak kandung kamu, mama kamu, sama nenek, kakek. Kalian tuh jangan kebanyakan doain orang, doain diri sendiri guys. Nanti orang hidupnya sukses, kalian melurut ya. Jangan netizen nih kalau lihat artis jangan kebiasaan doain orang, doain dirimu sendiri, fokus sama hidupmu ya. Nanti lu doain orang, malaikat bingung yang mau dikabulkan doa untuk anakmu atau untuk orang. Nanti orang yang sukses lu melurut. Jangan kebiasaan doain orang ya. Doain buat kita sendiri. Aku nggak pernah tuh doain buat orang. Aku tuh doa buat diriku, keluarga, pasangan, orang-orang terdekat. Kalau orang nggak ada untung buat kita, ngapain kita doain guys? Sayang nanti doamu. Nanti doa untuk keluargamu nggak dikabulkan, doamu buat orang pula dikabulkan. Oga kalau aku Catat, kalian jangan pernah berdoa buat orang. Doa buat dirimu sendiri, sama anakmu, pasanganmu, orang terdekatmu.
Doa sama orang nggak peduli guys sama kita. Mengagumi boleh, jadiin motivasi untuk maju ya. Tapi kalau lu mendoakan orang ngapain? Doain buat dirimu. Lah ini malaikat, doamu ada 1000, bingung malaikat mau ngabulin mana. Nanti doa buat dirimu nggak dikabulkan, doamu buat orang lain pula dikabulkan. Kan botol, jangan ya. Iya, sesama manusia saling mendoakan, tapi kalau kau doain 1000 orang nanti kasihan dirimu nanti. Udah doain buat diri sendiri aja, nggak usah alasan. Nanti kalian kebanyakan doain orang, doa kalian buat orang dikabulkan, doa kalian buat diri kalian sendiri nggak dikabulkan. Ya. Ya enggak lah. Puji bukan tipenya Feral cuy. Feral mana selera lihat Puji. Aku tahu seleranya Feral kayak apa. Iya betul. Kalau bisa nggak usah doain orang lain, doain buat dirimu sampai hidupmu sukses. Baru nanti kau doain orang lain ya. Ya udah, kalau kamu mau doain orang lain silakan, kalau aku nggak mau. Kalau aku doain buat keluargaku, orang-orang terdekat. Orang lain aku nggak mau. Ini 2025, hidup makin keras. Kalau nggak menguntungkan buat hidupmu jangan. Kalau toksik buang. Harus selektif memilih orang yang dekat sama kita. Ngapain lu temenan sama semua orang tapi kebanyakan lu disakitin? Ngapain? Toksik. Aku lupa harga topinya berapa, pokoknya beli di Cina. Di Indonesia kayak nggak ada deh, coba cari di Indonesia ada nggak? Koma, aduh udahlah. Lu mau nyindir Bang Pablo. Bang Pablo sahabat, Bang Pablo teman dekat aku guys, janganlah kalian nggak mau aku berantem sama dia baik sama aku. Salah satu yang ngetopin aku jadi artis kan dia. Aku kalau orang baik sama aku nggak mau aku jahatin. Kemarin kan aku dari rumahnya malam ya. Enggak, aku nggak mau jelek-jelekin Bang Pablo. Dia sama Mbak Re baik sama aku. Salah satu jembatan aku dikenal orang dia. Banyak pengikut Bapomet. Bapomet itu apa maksudnya? Halo. Enggak lah, pede-pede aja. Hidup tuh harus confidence. Hidup tuh harus confidence. Di Jakarta itu keras, sainganmu tuh orang-orang NPD, sainganmu itu orang-orang keras, sainganmu itu orang-orang jahat, sainganmu itu orang-orang pinter, sainganmu itu orang-orang gesrek. Kalau lu di Jakarta tidak punya jiwa NPD, gesrek, atau confidence, lu nanti kerjanya di bawah aja. Karena lu kerja di perusahaan, wawancara HRD sama atasan-atasan di perusahaan itu melihat confidence lu. Lah sekarang gini, lu karyawan nggak confidence, leader pun bingung. Ini mau dijadiin manajer nanti ngomongnya ya jabatanmu di bawah terus. Tapi coba atasanmu melihat iya, nah ini punya potensi ya, ngomong pinter, confidence tinggi, terus punya jiwa leader. Nanti setiap 3 tahun sekali ada promosi jabatan lu naik. Makanya kalau kalian introvert, kalian tidak punya rasa percaya diri tinggi, setidaknya kalian didik anak cucu kalian untuk harus NPD guys, nggak bisa guys. Zaman sekarang lu nggak NPD. Ini itu kan cuma 15 menit, kalau macet pagi setengah jam. Kalau Mbak Pisa itu tinggal di Cibubur. Nah, dari Cibubur ke Sidang Nikmir, kalau di bawah jam 12 siang itu bisa 2 jam. Kalau di atas jam 12 ya bisa 1 jam macetnya. Jauh dia. Jadi tadi gue paksa dateng. Enggak deh, kakak ngelihat dari ini aja, kakak ngelihat dari YouTube aja. Datang atuh Mbak, soalnya tinggal 2 kali lagi 3 kali lagi sidangnya. Enggak deh. Tuh. Alah, ini fans si kucing Kalibata ini, kok orang miskin kok keluar Kok mulu, iya. Ya JPU-nya kok baca mana? Syuting filmnya ya Bang DVT-nya. Maksudnya gimana? Syuting film ya Bang DVT-nya. Maksudnya gimana sih?
Oh itu iya, film aku lagi tayang di WTV ya, nonton ya, Moonrise Over Egypt di WTV. Itu syutingnya film Indonesia yang syuting di Mesir dan tayang juga di Australia. Googling aja itu Moonrise Over Egypt di Australia, Moonrise Over Egypt di Arab Saudi, tayang juga di Cina. Berarti nggak ada harapan bebas, itu tidak mungkin ya. Jadi punya kan menurut susah fakta. Iya, tapi ngantuk dengerinnya. Tadi aku ngantuk. Udah JPU-nya diam baru aku langsung melek. Ngantuk. Oh iya, Kapista lagi syuting film horor. Hari ini enggak. Udah selesai kayaknya syuting film horor. JPU udah benar itu bang. Iya. JPU-nya benar. JPU memang selalu kontra dengan terdakwa. JPU itu tidak mungkin pro dengan terdakwa guys. Kalau enggak ya dia nggak usah jadi JPU. Jadi dia penasihat hukum. Susi dengan barang bukti. Apa itu maksudnya ya Allah? Sesuai. Oh iya, ada aja. Oh iya, betul. JPU-nya sesuai dengan barang bukti ya. Kan kalau untuk menetapkan orang sebagai tersangka tinggal 2 alat bukti, 2 saksi. Nggak perlu 5, nggak perlu ya 5 itu cuman penguat aja. Aduh. Kan karena belum tidur guys. Aku lagi di kantor. Aku lagi di kantor manajemen artis, lagi ngedit. Aku kan mau ngajuin visa Amerika. Ih, guys doain kek, guys. Aku mau ngajuin visa Amerika ya Allah, dakdikduk tahu. Jadi aku malam ini ke kantor manajemen artis minta surat keterangan kerja kalau aku udah di manajemen artis itu sebagai juri. Terus aku ada syuting FTV juga dari Lama Tapo Manajemen itu. Dari 2018 sampai 2025 gua udah berapa kali 2018 udah berapa kali jadi juri Mas ya? 2018, 19, 20, 1, 22, 3, 24, 25. 8 kali 2, 16 kali aku jadi juri. Dari PT perusahaan Lama Tapo Manajemen Artis. Jadi aku sampai malam bikin surat keterangan kerja untuk mengajukan visa Amerika. Mudah-mudahan di-approve ya guys. Visa Amerika kalau nggak di-approve hangus 3 juta. Jadi aku ngurusnya sampai malam nih. Doain ya guys supaya visa Amerika aku tembus. Begitu. Pasti tembus ya, tapi aku dakdikduk guys. Kak, mulutnya kenapa kok gitu terus? Iya, jadi aku tuh kemarin itu aku lagi panas dalam gara-gara kemarin itu panas banget cuacanya guys. Panas banget, aku di panas-panasan kemarin itu kayak panas banget. Terus aku panas dalam, aduh. Jadi nggak enak. Baru habis make, iya aku pemakai narkotika kok tahu. Nanti aku nyusul si Amar Joni ke Nusa Kambangan. Baru habis make, iya betul. Mau ke Amerika, iya aku lagi ngajuin visa ke Amerika malam ini buat surat keterangan kerjanya itu. Sama Mas Nathan. Mas Nathan itu salah satu manajer di PT Lama Tapo Indonesia. Kalau direkturnya itu namanya Ibrahim Baha. Iya, doain ya guys, ya Allah. Jadi malam aku ngajuin visa Amerikanya 2 minggu lagi, tapi aku siapin suratnya dulu, surat keterangan kerjanya. Doain ya guys, kalau nggak tembus nanti aduh hangus 3 juta. Bang Satria komen apa komentarnya? Visa lotri aja bang, buka di maksudnya gimana? Visa lotri aja bang, maksudnya apa? Aku visa turis, visa lotri itu apa, malah aku nggak tahu. Visa lotri. Enggak Rizky Bilar nggak mau, aku terlalu ini bagiku.
terlalu kurang duit, lebih banyak duit gue guys. Ya Rizky Bilar sama gue banyak duit gue lah. Lah gue punya rumah sendiri, dia masih ngontrak. Gimana sih lu? Aku di Jakarta rumah sendiri, dia masih ngontrak. Jadi kalau berdoa jangan nggak kayak dia juga. Aku kalau berdoa misalnya aku mau jadi Elon Musk, orang terkaya di dunia. Aku mau kayak kalau berdoa minta kalau obsesi kaya Ratan Tata ya. Di dunia ini hanya ada 2 orang yang memiliki harta di atas 5.000 triliun. Elon Musk dari Amerika, Ratan Tata dari India. Tapi Ratan Tata sudah meninggal. Terus orang terkaya se-Asia Mukesh Ambani. Masa Rizky Bilar, ya Allah, enggak lah, enggak level aku. Aku mah kalau minta sama Tuhan, kalau aku kan obsesiku bahagia, sehat, sejahtera. Tapi kalau lu pikir gua minta sama Tuhan, ya Allah bikinlah aku jadi kaya, yang enggak dia juga, enggak kelasnya aku, itu mah kelas kalian. Kalau kalian raya jelita ya pingin kayak dia mungkin. Kalau aku mah enggak, ya Allah. Aku mah kalau mau jadi artis pingin kayak Tom Cruise, Shah Rukh Khan, Angelina Jolie, hartanya. Kalau mau jadi konglomerat dunia ya aku berdoanya, ya Allah jadikan aku Elon Musk, jadikan aku Ratan Tata, Mukesh Ambani. Rizky Bilar, ya enggak aku kalian aja itu mah. Banyak kan biarlah uangnya ngaur kamu banyak. Ya enggak lah, aku enggak ngontrak, dia masih ngontrak cuy. Berarti beneran setia bang, ya begitulah suka-suka kalian. Kak Pista Putih tinggalnya ditinggal dong bang. Kak Pista itu tinggalnya di perumahan Cibubur dan dia nggak ngontrak rumah sendiri. Sorry ya, geng-geng kita itu nggak ada yang ngontrak. Tessa Mariska nggak ngontrak. Satria Mulia nggak ngontrak di Jakarta. Pista Putri nggak ngontrak cuy. Yang ngontrak siapa guys? Kucing Kalibata guys. Tapi ini kantor ya. Dulu main FTV kan ya kak. Iya, aku main FTV. Pokoknya FTV film sama sinetron itu totalnya ada 60 judul. 10 judul aku peran utama, 50 judul peran pendukung. Nah, aku terakhir pokoknya kontrak itu dari manajemen artis nih kantornya. Manajemen artis ini dari 2013 sampai 2020. 2021 aku udah nggak gila-gila syuting, gila-gila bisnis aku. Kalau syuting-syuting nanti lu nggak kaya-kaya cuy. Sekedar cukup iya, kalau kaya nggak. Halo. Iya, aku lagi di Kalcit. Ini kantor manajemen artis PT Lama Tapu. Maksudnya tinggal bang, masih gimana? Kak tahu Tanjung Balai nggak? Ya tahu, Tanjung Balai jauh banget. Garam Cina nih, apa itu maksudnya? Kalau main film Rizky Bilar akan meledak kak? Iya, aku udah bilang kalau aku main film Rizky Bilar. Itulah makanya produser-produser Konoha itu tidak paham pasar. Harusnya kan dia tahu. Indonesia itu 75% rakyat Indonesia itu tahu icon sindir-sindiran si Rizky sama Satria Mulia. Ya, dia sampai DM gue, WA Bang Indra Tarigan nyebut nama gue. Nanti kalau kita bongkar kena legal access. Harusnya itu ya kalau produser pinter ya, dibuat tuh film ya, ceritanya si Rizky itu protagonisnya, gue antagonisnya, pasti meledak. Cuman kan produser kita kan muka-muka bule mulu guys. Kalau gue sama si Rizky kan mukanya melambangkan wajah Asia Tenggara. Kalau gue, Rizky itu mukanya melambangkan wajah Asia Tenggara. Baim Wong juga, begitu. Kena azab ya bibirnya. Iya, bibirku terlalu seksi. Desi Ratnasari itu nggak cantik sih. Biasa aja. Masih banyak orang bukan artis lebih cantik. Tapi dia nggak jelek. Kan aku bintang tamu heart to heart sama dia. Cuman mukanya Indonesian face. Kalian tahu nggak manis-manis Jawa? Nggak kenal siapa itu guys. Cinta banget sama Rizky, ya Allah enggak lah. Emang siapa dia guys? Aku mah kalau nggak ditanya netizen malas kebahasnya, nggak penting. Kakak, jangan. Kalau jadi adik kesayangan nggak naik nanti, nggak booming. Itu perannya itu udah cocok. Dia jadi protagonis, gue yang jadi antagonis. Jadi gue yang jahat, dia yang baik. Udah tuh. Dia jadi ini cowok-cowok masjid. Nah, gue jadi yang jahat, yang julitin, yang ngejek-ngejek dia. Naik langsung tuh sinetronnya naik tuh. Tapi kan produser Konoha nggak peka, makanya sinetronnya pada bungkus.
Sinetron pada bungkus, FTV itu pada bungkus karena tidak, yang penting muka bule masuk, tidak mengerti karakter. Oh, lu kalau lihat gue jadi peran antagonis, cuy, jangankan gue berakting menjadi peran antagonis, gue aja di TikTok ngoceh-ngoceh aja orang udah emosi kan, apalagi kalau gue jadi peran antagonis. Nah, apa nggak sakit jantung untuk menonton? Laudia kemana? Tadi kita baru meeting sama mantan manajernya Laudia ya, Mas ya? Iya. Dedi Nur. Laudia itu, Raffi itu ngetop oleh Dedi Nur. Tadi kita ngobrol lama tadi 3 jam. Baru aja tadi di bawah. Nah, kalau Laudia itu memang tidak secantik orang India, orang Eropa, orang Iran, Afghanistan. Tapi dia melambangkan wajah Asia Tenggara. Harusnya artis Indonesia begitu. Tadi baru ngobrol sama mantan manajernya. Kan dia dipegang Kak Dedi itu sekitar 5-10 tahun. Dari belum terkenal sampai menjadi terkenal. Ya, untuk Indonesia Maya cantik lah, wajah Asia Tenggara. Kemana yang saya iya, itu makanya dunia artis begitu guys, roda berputar. Kalau udah semakin bertambah umur atau lu ngilang sebentar aja, susah lu untuk eksis lagi. Orang udah keburu hafal sama yang baru-baru. Orang udah nggak ingat. Orang kalau entertainment itu kan putarnya cepet guys. Kalau dia menghilang, tiba-tiba ada yang baru, udah Gen Z sama bocil-bocil mama ingat sama yang baru. Yang atas ini untuk muncul lagi dia agak susah gitu. Kombalin, masa Desi nggak cantik? Iya sih, kalau bagiku sih biasa ya. Mungkin bagi rakyat jelita cantik kali ya. Kalau aku kan udah biasa lihat pemenang Miss World, Miss Universe ya, Aishwarya Rai, Angelina Jolie, Megan Fox. Aku tuh dari kecil itu ya, bokap nyokap gue udah tontonannya itu udah Angelina Jolie, Kate Winslet, Monica Bellucci, ya kan? Aishwarya Rai, Hema Malini, Sri Devi, Kareena Kapoor, pemenang Miss World, pemenang Miss Universe. Jadi aku sudah, apalagi aku udah 18 kali ke 11 negara, bule mata biru, mata hijau, mata perak. Jadi aku tuh, kalau kalian bertanya soal kecantikan, mataku udah ke mereka begitu. Jadi kalau tidak seperti mereka ya biasa-biasa sih. Tapi kalau bagi rakyat jelita yang tidak pernah lihat bule, tidak pernah lihat orang India Utara, jarang lihat orang Iran, Afghanistan, Libya, Eropa, ya segitu doang sih udah oke lah, lumayan. Wow. Kalau Pista Putri gimana? Kalau Mbak Pista itu lebih cantik aslinya kalau tidak dandan. Kalau dandan ya hilang cantiknya. Bukan jelek. Mbak Pista itu kalau dandan ketemu aslinya hilang cantiknya, tapi tidak jelek. Tapi kalau dia nggak dandan, nggak pakai makeup, rambutnya nggak pakai keriting, kan rambutnya lurus tuh. Cantik. Sinetron, kalau di Centini aku bintang tamu 30 episode. Tendangan Si Madun 3 aku bintang tamu 30 episode juga. Rara dan Prilongli aku peran utama di 30 episode. Bukan Siti Nurbaya aku peran utama di 30 episode. Terus sinetron film layar lebar Moonrise Over Egypt aku peran utama juga layar lebar. Terus sinetron kalau di FTV SCTV aku kontraknya peran pendukung utama. Enggak, Citra Kirana kalau Citra Kirana dibandingkan Desi ya cantik Citra. Tapi kalau Citra bukan wajah Indonesia itu. Citra itu kalau di India Utara itu muka-muka gadis desa, bukan muka artis. Kan manajernya Citra Kirana Makmus mantan manajer gue juga, tapi udah meninggal orangnya. Kalau Citra Kirana mah untuk Indonesia oke lah, tapi kalau untuk India Utara, Iran, Afghanistan itu muka-muka cewek-cewek di desa. Makanya kamu jangan tinggal di kampung, banyak-banyak melihat dunia. Kalau kamu terbiasa melihat imitasi, maka imitasi aja udah oke buatmu. Tapi kalau lu kebiasa lihat emas dan berlian, maka imitasi itu terlihat biasa. Begitulah perumpamaannya. Ya, Nabila Shakib kalau di Arab, kalau di India Utara muka cewek di desa, bukan muka artis. Ini mana. Iya, muka
Iya guys, muka aku tuh memang lembab, makanya aku awet muda. Naik dulu. Ayo guys, ini HP ku pakai iPhone X ya. Jadi kalau burem maklum aja. Soalnya Pro Max-nya lobet. Naik dulu guys biar nggak ngulang 2 kali. Halo guys. Huya hui. Naikin dulu 100. Halo guys, kameranya buram ya? Naik 100 kita gibah. Udah 100 ya. Guys, ini kalau kameranya buram maklum aja ya. Aku soalnya live-nya pakai iPhone X kamera depan. Jadi memang blur. Soalnya ini aku Pro Max aku tinggal 10% baterainya. Kenapa kan belum tidur? Apa? Kenapa? Pendapat apa? Kalau bilang oke. Aku live-nya pakai Pro Max ya guys, jadi agak blur. Pro Max iPhone X jadi blur. Ya. Aku masa sih kiri saya. Sama dari mana itu? Kibul putusan belum, nanti hari Selasa depan tanggal 28. Ya tadi gua jelasin di infotainment, kalian tonton aja tuh di YouTube ya. Soalnya tadi itu sidang replik. Tadi kan udah dibahas. Tadi aku baru ketemu sama manajernya, lama kami ngobrol dari jam 7 sampai jam 12. Iya, kami sekeluarga putih guys. Tapi aku lihat putih aslinya sih kata orang, kalau di HP malah agak sedikit kuning. Karena kan kadang kamera. Jadi ini ada kamera HP sama kamera TV. Ada orang yang kulitnya gelap, di kamera lebih putih. Ada orang yang aslinya lebih putih, tapi di kamera lebih tanning, lebih coklat. Teriak. Aku masih di kantor sampai malam ini. Aku lagi mau ngajuin visa Amerika. Doain ya guys, ya Allah. Aku dak-dikduk ah. Jadi aku lagi ajuin visa Amerika. Jadi aku butuh surat keterangan kerja. Jadi malam ini aku datang ke kantor, dieditin nama manajernya langsung, manajer PT-nya, Mas Nathan. Kalau pemilik PT namanya Ibrahim Baha. Bang pindah ke Bali aja, nggak usah ke Eropa. Iya, aku pingin tinggal. Aku udah ke Bali sih 6 kali, tapi kan jalan-jalan. Aku pingin tinggal tinggal di Bali 6 bulan. Kenapa nggak jaga? Enggak, aku nggak pernah suntik putih. Artis Konoha kebanyakan suntik putih, kalau aku nggak. Bang duduk napa sih? Nggak ada bangku sayang, ini kantor bukan rumah. Kursinya di situ. Amang Boru, maksudnya apa tuh Amang Boru? Dari rumah. Kences kah? Apa itu kences guys? Bahasa apa itu? Apa itu mas? Kences. Aku nggak bisa bahasa Batak. Aduh ya ampun. Abang tahu, tapi kenal enggak? Kan dia mantannya teman gue.
Manajernya kenal gue. Belum, aku masih di kantor. Gimana mau modom? Gimana kasus suaminya Iris Bella? Hah? Emang suaminya berkasus? Pernikahan dia, ya lihat aja sih. Kalau feelingku nggak lama. Dari rumah. Lah tadi aku baru ketemu sama manajernya, Mas Dedi Nur. Lama kita gosip. Dari jam 7 sampai jam 12. Dia kan ngetop di tangan Mas Dedi Nur. Sekarang Mas Dedi Nur nggak jadi manajemen artis lagi, Laudianya juga hilang ditelan bumi. Kalau entertainment kan gitu guys, kalau di Konoha kalau udah ada yang baru, udah ada yang viral FYP baru, udah yang lama-lama kalau udah mundur mau nongol lagi ya, kalau nggak jadi peran pembantu ya susah dapat. Bocil-bocil sama Gen Z ya kenalnya ya sama selebriti TikTok, sama yang kalian masih kenal artis TV nggak sih? Kan kalau TV kan udah nggak ditonton orang. Kalau teman-temanku itu sebagian besar nggak ada nonton TV, jadi mereka nggak tahu artis TV. Mereka tuh taunya selebriti TikTok karena tiap hari buka HP, nggak buka TV. Kok ngarang sih kayak jelita, nggak nyambung. Aku masih di kantor. Aku lagi ngurus surat keterangan kerja buat ngajuin visa Amerika. Aku dua minggu lagi ngajuin visa Amerika. Mudah-mudahan di-approve guys. Kalau nggak di-approve hangus. Siapa itu? Thank you. Saya selalu buat kamu. Kalian kok belum tidur guys? Aku dari pagi sidang Nikita sampai sekarang belum tidur. Aku lagi ngurus surat keterangan kerja buat ngajuin visa Amerika. Ngajuinnya 2 minggu lagi, wawancaranya kayaknya sebulan deh katanya. Iya, beli di Cina ini. Oh, terbangun. Thank you. Iya, aku pingin ke Dubai. Aku udah pernah ke Abu Dhabi 2 kali, ke Dubai belum. Aku pernahnya Abu Dhabi, Qatar, Arab Saudi, kalau negara-negara Muslim. India kan juga negara Muslim kan, negara Muslim terbesar ketiga di dunia. Liburan lah, ini ngurus surat keterangan kerja. Ramen ya nggak enak. Masa sih ramen nggak enak guys? Aku suka sama ramen. Nggak ngerti aku. Iya, ini belinya di Cina guys. Nggak bebas. Nggak bebas guys, kalau diringankan ya paling 4 tahun di dalam, kurang 8 bulan. Udah pernah ke Eropa belum? Aku paling jauh ke Afrika. Aku ke Afrika udah pernah, Eropa belum. Akunya baru lagi kak, maksudnya gimana? Dah. Iya, aku kalau ke
Aku waktu ke Arab Saudi sama ke Abu Dhabi sama Qatar, polisi-polisinya apa? Hi brother, you are from Philippines. You are from Philippines. Aku bilangnya guys. Aku capek guys jawabnya, soalnya yang banyak yang nanya puluhan bukan belasan lagi. Jadi sekali dua kali no I'm Indonesia, tapi udah puluhan kali jadi aku capek aku jawab yes whatever you say no. Bahwa kok kamu yakin sih? Kan aku menyimpulkan sesuatu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan asumsi pribadi. Nanti 10% bateraiku aku matiin ya. Aduh, aku lagi belum butuh karyawan. Dari rumah. Kabar nih kita tadi sidang replik ya, perlawanan dari JPU. Nanti hari Kamis pembelaan terakhir dari Nikita. Baru hari Selasa tanggal 28 keputusan vonis. Nah, disitulah ketahuan nanti Nikita divonis berapa tahun. Jadi sidangnya 2 kali lagi ya. Gimana? Nah. Iyalah, malah makin berat. Kalau di persidangan itu, kalau kita mengakui kesalahan kita, hukuman kita diringankan. Allahu Akbar. Tadi Nikita itu mengajukan surat supaya dibebaskan untuk menjadi saksi di kasus perdata. Ternyata hakim tidak menyetujui. Jadi Nikita dikembalikan ke penjara. Dan besok sidang perdata hanya boleh diwakilkan oleh penasehat hukumnya ya. Tapi nanti kalau Nikita jadi saksinya baru dia boleh datang. Kalau besok dia belum bisa jadi saksi, jadi nggak boleh datang. Mendes siapa guys? Iya, itu aku udah tahu. Janganlah cepet-cepet nanti kalau kasus Nikita habis aku nggak diburu infotainment lagi dong. Ya nanti kalau ada yang viral lagi baru aku diburu lagi. Mas, ini teh siapa mas? Teh mas? Punya Kabram. Loh, kok nggak minum? Kabram tidur? Lagi ini kayaknya. Main HP? Iya, lagi sembahyang. Oh. Kakak sholat? Lama banget kakak sholat? Iya, anak itu teh aku, teh Oh, diet. Apa teh apa nih? Teh diet. Ya Allah, Pak Ade tidur aja kan sambil nunggu. Menurut aku NM di dalam itu 4 tahun dikurangi 8 bulan. Boleh, asal kamu tidak menjelek-jelekkan. Kamu review makanan, misalnya gini. Kamu misalnya makan di restoran X. Tiba-tiba kamu mau chef jelek-jelekin. Chef juga kan kalau mereview harus ada ininya, harus ada buktinya. Benar nggak begitu? Nah, tiba-tiba kamu jelek-jelekin itu makanan restoran, ya lu dilaporkan ke polisi. Memang nggak boleh. Chefnya juga bisa dilaporkan polisi. Aduh, lu tanya aja tetangga-tetangga sama keluarga kapan cerai, cuy. Aku mah nggak mikir-mikir, aku mikirnya traveling, hidup bahagia, nggak mau dikontrol. Aku nikah nanti umur 40. Kalau sekarang aku pengen bebas. Kalau ada wanita yang mau menikah denganku, wajib jadi budakku. Jangan aku diatur-atur ya guys. Kalau soal duit lancar ya. Nanti menikah belum lagi kakaknya, belum lagi adiknya, belum lagi mertua. Ngatur harus begini, harus begitu. Ogah, udah aku yang cari duit, aku kasih makan ya. Siapapun perempuan kalau mau jadi istriku wajib jadi budakku ya. Bukan aku yang suami takut istri. Ogah cuy, udah gue yang masih makan, udah gue yang bikin anak ya kan. Syaratnya itu. Oh gitu. Iyalah,
Aku lihat banyak tuh laki-laki jadi suami-suami takut istri. Nggak enakan, nggak bisa jadi diri sendiri, nggak enak sama mertua. Belum nanti keluarga-keluarganya julid, minta ini, minta itu, utang ini, utang itu. Aduh, pusing cuy. Yang ada nanti berantem sama gue. Aku lagi orang nyolot. Aku mau hidup tenang-tenang ya. Nanti umur 40 menikah. Dan aku buat kesepakatan, jangan pernah pisahkan aku dari keluargaku ya. Jangan atur-atur aku. Kak, di atas lah. Nah, enggak di atas 8 tahun, Kak. Enggak lah, kelamaan itu. Ya. Jadi nanti istriku wajib ngepel. Wajib nyiumi jempol gue ya. Harus cuci-cuci baju ya. Cuci-cuci WC. Pembantu tidur enak-enak, dikasih TV, dikasih AC, makan mahal di kamarnya dia. Halo Batam, aku belum pernah ke Batam guys. Tergantung, kalau istrinya nggak banyak cengkunek, nggak banyak tingkah ya kuratukan. Ini nanti mertua ikut campur, adik, abangnya, kakak ikut campur, aduh tendang cuy. Iya, aku maunya istriku nurut dan menjadi beaba beubu dan menjadi rek-rek jelita di rumahku ya. Tidak boleh ngatur-ngatur ya. Istri itu harus tunduk dengan suami ya. Kalau istri tidak tunduk dengan suami, itu namanya istri luknut. Halo Jawa Tengah. Ya. Cengkunek, iya. Kalau istri banyak cengkunek, masukkan dia ke liang lahat. Tidak boleh. Aku kepala keluarga, istrinya harus nurut ya. Nggak boleh ikut campur ya. Kakaknya, adiknya, mertuanya. Kalau baik aku respect. Kalau pinjam duit, buang ke tong sampah. Karena kebanyakan silaturahmi itu putus gara-gara utang ya. Kita boleh wajib membantu kalau saudara susah kita bantu, ipar susah, mertua susah kita bantu. Kok pinjam duit, terus ngatur-ngatur, julitin kita. Suamimu harus begini, suamimu harus begini, suamimu. Iya Allah, udah. Jangan kau datang ke rumahku. Dan wajahnya wajib seperti Marsan. Jadi tipe aku itu kalau cari calon pasangan itu mukanya kayak bintang Bollywood, Syarada Kapoor masih muda. Kalau Indonesia, Marshanda waktu dia belum menikah. Begitu ya guys. Itu malah mertuaku Bang suka malu. Ih, tarik langsung roknya, jeburkan ke sungai Padang. Belum syuting. Hah? Tidur? Perhitungan enggak lah. Orang jadi istriku ya pasti jalan-jalan ke luar negeri mulu kali. Shopping mulu. Nonton ke bioskop mulu. Suka lah, aku suka cewek. Tapi bentuknya tidak seperti ibu kandung dan adik kandungmu. Kalau ibu kandung dan adik kandungku itu cocok jadi pembantuku. Tapi kalau kayak Marsanda, waktu muda, Syarada Kapoor, nah gesek-gesek berdiri cuy ya. Tapi kalau bentuknya kayak ibu kandungmu, adik kandungmu, aduh nggak berdiri punya gue, sumpah demi Allah Akbar. Iya, bapak kandungmu kurus. Kalau aku beratnya 60, soalnya banyak duit cuy. Kalau dirimu kan, aduh, rek-rek jelita di kampung dan joy maco. Enggak, lagi full. Aduh, ini ada hemong ini. Ini hemong-hemong cong-cong kampung ini tinggal di kos-kosan Raya Jelita, gaji 3 juta. Tinggi lagi gaji supirku. Enggak, aku masih di kantor. Lagi ngurus surat keterangan kerja buat pengajuan visa Amerika. Tik. Alah, ini lagi nih. Apa ini papa-papa ini? Kok jangan sok papa-papa, kok hemong kau sok-sok papa-papa. Hemong itu jangan, kalau hemong kaya oke, ini hemong di kampung Lanjut Matu gaji 2 juta, gaji 3 juta, rek jelita. Bang, jadinya menurut aku kan masuk penjara apa gimana? Lah, kok nanya sih? Itu udah masuk penjara 8 bulan. Bang, kasihan Bang Amal, ngapain kasihan orang perusak dengan generasi bangsa gitu, biar aja masuk penjara.
Nah, 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 nah. Kenceng, maksudnya apa kenceng amat? Gaji 1 juta nggak cukup bang, nggak cukup, buang semungkin. Maksud gimana sih, aku nggak ngerti. Kapan rencana ke US? Baru visa, ini baru ngurus surat keterangan kerjanya. Mungkin 2 minggu lagi ngajuin visanya, sebulan kemudian wawancara ya. Habis wawancara, aduh mudah-mudahan di approve ya guys. Soalnya visa Amerika tuh susah. Nggak ada, belum ada. Ya maksudnya 4 tahun di dalam, kurang 8 bulan. Lah kok tahu betul? Satria simpanan Tessa, betul itu. Tadi Mbak Tessa telepon 2 kali nggak gua angkat lagi. Sibuk aku. Habis bakar ya, maksudnya gimana? Belum ada. Menurut gue dia 30 tahun pasti di dalam, karena kalau orang udah dilempar Nusa Kambangan, setahu aku mereka wajib tinggal di sana di Nusa Kambangan 30 tahun, atau mereka nggak nyoba visa ceng, enggak, aku masih ngajuin visa US. Ini siapa nih congcong ini? Alah, congcong kos-kosan ini, BU di kampung-kampung ini. Nggak kelas soalnya rakyat jelata. Nikita Bani, maksudnya Nikita BANEF, nggak ngerti aku. Dari rumah kami berdoa. Nikita bang, maksudnya apa? Masuk lagi dia, ya ampun. Rek jelita, Kismin di Kampuang, niat banget mau pansel Raja Bangsawan. Kalau bukan artis jangan harap Raja Bangsawan lah Denny. Raja Gelas apakah bebas? Apakah soalnya rek jelita aku malas guys. Kakak dutain kita berdarah, aku dukungnya Nikita. Terlalu banyak yang nonton live-nya. Alhamdulillah setiap hari makan enak. Di rumah. Bebas dia. Bebas lah, kecuali kalian bikin laporan ke kantor polisi. Kasus overclaim kalau terbukti ya. Nggak jadi 11 tahun bang. 11 tahun tuntutannya. Biasa ponisnya itu 2/3. Ya ampun, si congcong ini. Menurut kakak nih kita lu keluar? Enggak. Dia nggak keluar guys. Kenapa dia nggak keluar? Karena udah terbukti. Kamu jadi sasue. Nanti kalau ada ini panggil gua aja nggak apa-apa mas ya. Kalau bingung. Enggak, kalau keluar mah dari hari pertama udah keluar, nggak pakai baju, nggak ditahan lah. Ya Allah, si congcong ini niat banget dia. Iya ya Allah, niat banget loh dia mas. Banget. Kalau gadun kaya sih nggak apa-apa, ini congcong. Gembelita di Kampuang nan jauh di Matu. Kampuang nan jauh di Matu. Iya, Bang Imong kan teman gue. Bang Baim, aku di rumahnya sampai jam 4 subuh dia curhatin Paula. Kasihan Bang Baim. Pengertian artis itu beda-beda. Artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara. Ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI atau sebagian kecil masyarakat Malaysia dan sebagian kecil masyarakat Brunei ya. Yang rata-rata penontonnya sebagian besar dari rakyat jelita di Kampuang nan jauh di Matu. Digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Nah, makna artis itu beda ya.
Kalau di Hollywood, di Bollywood, artis itu adalah yang pemain layar lebar. Kenapa? Karena film mereka dibeli di seluruh dunia. Seluruh mata uang membeli perfilman Hollywood dan Bollywood sehingga bisa menggaji orang-orang perfilman, sineas, produser, dan artisnya sampai ke Angelina Jolie. Di film Maleficent dia digaji dengan 600 miliar per film. Kayak Dwayne Johnson di film Jumanji dia digaji 1,1 triliun. Akshay Kumar dinobatkan sebagai aktor terkaya nomor 4 di dunia, honornya 1,1 triliun per film di tahun 2019 ya. Tapi kalau di Konoha itu beda guys. Konoha itu penonton filmnya tidak sampai 5% dari total seluruh penduduknya ya. Sedangkan data manajemen artis sampai ke gue, penonton per acara TV-nya tidak sampai 10 juta per acara, padahal total penduduknya 278 juta penduduk. Nah, kalau di Konoha itu ya artis nomor 1 sekarang yang banyak pemasukan adalah TikTok. Makanya pada jualan. Jadi pemasukannya langsung. Kenapa? Karena TikTok dibayar cash. Dan TikTok adalah penonton Indonesia adalah penonton TikTok terbanyak nomor 1 di dunia dengan jumlah 184 juta penonton TikTok. Jadi di Indonesia orang lebih kenal artis TikTok daripada artis TV dan artis film. Oleh karena itu, kalau kau mau terkenal, jadilah artis TikTok. Mau banyak duit, artis TikTok. Karena kalau pemain sinetron sekarang honornya banyak nggak cair. Kalau pemain sinetron zaman sekarang banyak duit, Eza Gionino nggak transfer istrinya 500 ribu per bulan. Si Jonathan Prijing nggak jualan narkocoy. Sandra Dewi nggak money laundry. Begitu. Jadi kalau di Konoha itu artis nomor 1-nya adalah selebriti TikTok ya. Jadi beda maknanya ya. Artis itu adalah yang memiliki netizen ya. Di Konoha semua yang memiliki penonton dan netizen itu adalah artis ya. Karena bisa jadi artis di TikTok penghasilan lebih tinggi daripada artis main TV, main di TV dan artis main film. Kenapa? Karena film kita penontonnya per film tidak sampai 5% dari total seluruh penduduknya. Begitu. Ini kantor, ini bukan rumah. Aku di kantor malam lagi ngerjain surat keterangan kerja. Tuh sama manajernya di depan tuh. Buat pengajuan visa Amerika. Aku 2 minggu lagi ngajuin visa Amerika. Sebulan kemudian wawancara. Mudah-mudahan di approve ya. Soalnya visa Amerika katanya susah guys. Aku belum bisa tidur. Rumahku di Ragunan. Ini di Kalibata, jauh. Ini kantor PT Manajemen Artis. Aku lagi buat surat keterangan kerja. Ya aku tidur nanti pulang dulu ke rumahku di Ragunan. Masa aku tidur di kantor? Ini kantor PT ini. Iya aku ya tunggu dulu lah oleh-oleh bang. Ya pisahnya aja aku masih dak-dikduk. Pisah Amerika kalau nggak di approve hangus 3 juta guys. Bari rumah. Visa dulu di pro baru beli tiket. Tiketnya PP aku cek 14 juta tuh ke Los Angeles dari Jakarta. Nanikal kisah sowe alkemakerekena. Habis berapa gak? Belum tahu. Kalau ngurus visa 3 juta. Tiketnya PP 14 juta ke Los Angeles. Hotel belum dihitung, makan belum dihitung. Meringan kisah sowe ame tak bola wale. Nanti kalau bateraiku 10% aku matiin ya guys. Iya kan aku cuma jalan-jalan doang. Aku paling jalan-jalan 2 minggu sebulan. Karena aku pingin banget. Aku kan ke Afrika udah, Amerika belum. Bawa 50 juta, 30 juta juga cukup sih. Tapi nggak sama tiket ya. Aduh, nanti dulu urus visanya dulu. Visanya aku deg-deg-dug. Soalnya visanya banyak yang gagal, guys. Temanku isi rekening ratusan juta pun gagal. Nggak ngefek juga kadang. Habis berapa nggak tergantung. Aduh, aku beda-beda. Waktu ke India aku 51 juta, tapi ke 3 provinsi. Jadi provinsi ini pesawat lagi.
Kalau ke Abu Dhabi, ke Mesir, Afrika, Alexandria aku gratis karena syuting layar lebar. Lagi tayang di WTV ya, Moonrise Over Egypt. Kalau apa namanya? Kalau ke Qatar, berapa aku habis tuh lupa aku guys. Aku Qatar naik bisnis kelas lagi. Kalau ke umroh 35 juta aku kemarin sama bokap berdua 70. Kalau ke Thailand aku 2 kali, ke Singapura 2 kali. Malaysia malah 5 kali. Nah, iya katanya kalau visa Eropa, Australia sama Amerika, Afrika susah. Tapi Afrika aku udah malah. Iya, harusnya lebih susah banget sekarang ini. Kamu udah pernah ya, Mbak? Iya nih, aduh, aku udah kedikduk loh. Nah. Enggak sih, aku nggak ada niat ke Jerman. Aku juga nggak bisa bahasa Jerman. Kalau ke Eropa, ngapain aku ke Jerman? Aku mah sukanya Finlandia sama Switzerland sama New Zealand mau aku. Lagi pula aku nggak bisa bahasa Jerman. Nggak ada niat aku belajar bahasa Jerman. Oh, kamu di Swiss, enak banget, Mbak. Ya Allah, udah berapa tahun? Kamu di Switzerland udah berapa tahun, Mbak? Aku pengen banget ke Swiss. Udah berapa negara? 11. Baru 7 tahun. Ya Allah, kamu nikah di sana, Mbak. Enak banget aku ke Swiss ada Mbak nanti. Bane bakale Iya, aku terakhir ke Arab Saudi 2022. Udah 3 tahun aku nggak keluar negeri, guys. Aku kalau ke Malaysia nginapnya tempat tante aku sih. Kalau Malaysia mah murah. Tapi aku udah 5 kali ke sana. Malaysia mah murah. Oh, enak banget, Mbak. Sejuk di sana. Gimana tinggal di sono? Saya lagi ngajuin visa US, Mbak. Doain, Mbak, ya Allah. Di-approve kek. Aku nggak pakai agent soalnya. Soalnya pakai agent banyak yang nggak di-approve juga. Ya jangan menghayal lah, kejar mimpi-mimpimu. Sekolah yang benar, dapat kerja oke, nanti bisa keluar negeri. Aku juga zaman kecil itu mikir, duh kapan aku bisa keluar negeri ya? Aku suka nonton film India. Film India itu kan syuting keliling dunia ya. Jadi aku kalau nonton film India itu terobsesi. Kapan ya aku kesini? Kapan kesini? Udah gede kesampaian. Aku itu keluar negeri pertama di umur 25 tahun. Kalau track record bagus pasti lolos, amin. Iya, Mbak, saya paling jauh ke Afrika, Mbak. Saya ke Alexandria sama Mesir. Bisa nggak itu ya? Soalnya teman saya ke Turki udah visa Schengen malah nggak di-approve. Gimana itu? Kalau pakai agen ngefek nggak sih? Ini saya lagi ngurus surat keterangan kerja nih. Diketikin sama manajer PT-nya. Turis India paling banyak di sini. Iya, kalau India jangan ditanya, Mbak. India di Australia banyak, di Amerika banyak, di Eropa banyak. Aduh. India memiliki properti mewah lebih banyak daripada orang Inggris di London. 30.000 properti mewah di Dubai adalah milik orang India. Udah pernah Bang kerja ke luar negeri? Belum. Kerja sana ke luar negeri di Amerika gajinya 60 juta teman gue itu. Aku ke luar negeri pernah syuting sih. Itu nama itu 2 minggu di Mesir, Abu Dhabi, Afrika, Alexandria. Tonton ya film gue di WTV, Moonrise Over Egypt deh, guys. Kalau ke Singapura ya enggak lah. Aku ke Singapura udah 2 kali, nginapnya di Marina Bay Sands lagi. Marina Bay Sands tuh aku waktu zaman tahun baru ya, 21 juta per 2 malam gue bayar. Saya suka cara lubang lak-blakan. Main nanti ke sini ya, Bang. Aku di band. Iya, Mbak. Kabar-kabar ya, Mbak. Asik kali punya teman orang Indonesia di luar negeri. Kak, apa benar Bang Amar Joni coming in? No? Enggak. Salah masalah aja. Dia udah jualan tuh dari November. Aku udah bilang, guys, bateraiku udah 10% ya. Aku ngurus surat